Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosen penguji yang saya hormati, perkenalkanlah nama saya Donald Rahmat, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2021, program studi akuntansi keuangan di Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini, Rabu tanggal 18 Agustus tahun 2021, saya akan melakukan praktik pembelajaran uji kinerja yang bertempat di SMK Negeri 5 Gorontalo, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Saya akan menyampaikan materi akuntansi keuangan tentang jurnal penutup perusahaan dagang. Terima kasih, mohon masukan dan koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Apa sehat semuanya ini? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah ya, sehat semua. Pada hari ini kita selalu menjaga kesehatan ya. Apalagi sudah masa pandemi begini, kita harus jaga kesehatan. Sering cuci tangan ya. Oke. Sebelum kita masuk materi pada hari ini, alangkah indahnya kita membersihkan atau menjaga kebersihan. Jadi kalau ada rumput-rumput atau kertas yang sudah digunakan pada meja kalian, tolong disingkirkan ya, agar terlihat rapi sebelum belajar. Sebelum kita memulai materi pada hari ini, marilah kita berdoa ya. Berdoa kita pimpin oleh ketua kelas. Oleh karena itu, ketua kelas aku silakan untuk berdoa, memimpin doa. Silakan. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Agar lebih bersemangat kita belajar pada hari ini, kebetulan kemarin kita habis merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Marilah kita menyanyikan lagu nasional ya, agar lebih bersemangat. Lagu 17 Agustus tahu? Ya. Oke, mulai 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama yang masih dikandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Pada hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Ada semua ya, alhamdulillah ya. Berarti sehat semua ya, sudah hadir ya. Oke. Sebelum materi jurnal penutup saya bahas pada hari ini, siapa yang ingat sebelum jurnal penutup itu siklus apa yang harus kita lalui? Laporan keuangan. Iya, laporan Keuangan. keuangan. Masih ingat apa manfaat dari laporan keuangan kemarin? Ya.
Manfaat laporan keuangan masih ingat? Saya satu. Silakan. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Iya, bagus. Tidak. Jadi laporan keuangan fungsinya untuk memberikan informasi kepada perusahaan untuk pengambilan keputusan. Nah, setelah laporan keuangan kita buat kemarin, maka langkah di siklus itu adalah jurnal Penutup. Jadi sekarang kita bahas jurnal penutup. Kemarin saya kasih tugas kepada kalian tentang merangkum materi jurnal penutup. Siapa yang bisa menjelaskan apa kegunaan kita membuat jurnal penutup? Saya Pak. Oh ya, silakan. Pada akhir periode, saldo untuk perkiraan akun sementara harus dipindahkan ke perkiraan tetap. Oke, manfaat kita belajar tentang jurnal penutup ini agar kita bisa membuat sebuah neraca saldo sebelum penutupan pada akhir periode, sehingga akan muncul rekening-rekening tetap atau disebut rekening real. Dari rekening real itu yang harus kita bawa ke periode berikutnya. Karena fungsi dari jurnal penutup itu yaitu untuk menutup rekening-rekening nominal. Oke. Ya, ini adalah tahapan siklus akuntansi dari perusahaan dagang. Di mana materi kemarin saya sudah jelaskan kemarin itu laporan keuangan. Dan kalian sudah menyebutkan setelah laporan keuangan ada jurnal penutup. Dan ini adalah tahapan siklus akuntansi. Setelah jurnal penutup, maka insya Allah kita akan bahas neraca saldo setelah penutupan. Adapun kompetensi dasar yang harus kita pelajari pada hari ini yaitu pertama, menjelaskan pemrosesan penutupan buku dan jurnal terbalik bagi perusahaan dagang. Kedua, memproses penutupan buku dan jurnal terbalik bagi perusahaan dagang. Tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini yaitu di mana siswa dapat menjelaskan pemrosesan penutupan buku bagi perusahaan dagang. Kedua, memproses penutupan buku bagi perusahaan dagang. Dan ketiga, menyusun jurnal penutup untuk perusahaan dagang. Tiga. Penilaian yang Pak Guru akan berikan kepada kalian ada dua metode yang Pak Guru gunakan, yaitu tes lisan dan tes tertulis. Di mana tes lisan itu Pak Guru akan nilai kalian aktif di diskusi nanti, dan siapa yang bisa menjawab, siapa yang bisa memberikan pertanyaan, yang aktif dalam diskusi akan Pak Guru akan memberikan nilai. Kalau tes tertulis itu Pak Guru berikan kalian sebuah transaksi atau sebuah masalah, nanti kalian kerjakan untuk membuat sebuah jurnal penutup. Oke, paham ya? Ya. Oke, saya akan berikan video pembelajaran kalian. Tolong perhatikan baik-baik. Dan jika ada pertanyaan, silakan bertanya ya. Oke, saya akan tampilkan videonya.
video tadi ada yang ingin bertanya? Oke, silakan. Pak, mengapa rekening nominal yang harus ditutup? Ada yang bisa menjawab? Saya Silakan. karena rekening minimal hanya bersifat sementara sehingga harus dipindahkan ke rekening real. Oke, bagus sekali. Oke, tidak ada bertanya lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada yang bertanya lagi, saya akan jelaskan sedikit ya. Materi. Adapun fungsi dari jurnal penutup, yang pertama menghitung jumlah laba rugi dari akun penjualan pembelian pendapatan dan beban. Terus kedua, memindahkan atau menolkan saldo akun sementara ke akun modal untuk pencatatan periode berikutnya. Dan ketiga, menghitung modal akhir periode. Jadi ada 3 fungsi jurnal penutup. Terus adapun akun-akun yang ditutup pada akhir periode, yang pertama itu pendapatan, penjualan, akun-akun lain terkait dengan penjualan. Jika kita melihat rekening-rekening ini di dalam neraca labur, ini terdapat di rekening sebelah kredit. Terus yang kedua, beban pembelian dan akun-akun yang lain terkait pembelian, ini biasanya terdapat di kolom debit. Terus akun intisal laba rugi atau saldo laba saldo rugi dan akun prepaid. Ini yang nomor 1, dia bersaldokan kredit. Jika ditutup akan berubah menjadi debit. Dan begitu juga yang nomor 2, dia berada di sebelah debit. Jika ditutup bersebelah kredit. Akun intisal laba rugi tergantung apakah laba atau rugi. Nanti kita perhatikan pencatatannya. Terus akun prepaid, modal di debit dan prepaid di kredit, karena saldo normal prepaid adalah debit. Ya. Jika kita perhatikan, ini adalah langkah-langkah dalam membuat jurnal penutup. Di mana dalam membuat jurnal penutup, yang pertama itu harus kita menutup penjualan. Ini penjualan harus sebelah, karena penjualan sebelah debit. Kenapa? Karena di saldo normalnya adalah kredit. Pendapatan juga begitu, saldo normalnya adalah kredit, sehingga ditutup sebelah debit. Dan itu penjualan, potongan penjualan, beban angkut penjualan dan intisal laba rugi di sebelah kredit. Karena akun rekening penjualan, potongan penjualan dan beban angkut penjualan, saldo normalnya berada di debit. Langkah kedua itu menutup akun pembelian dan beban, di mana akun-akun beban dan pembelian ditutup di intisal laba rugi. Jadi saldo normalnya sebelah debit, ditutup sebelah kredit. Ini ya, itu pembelian yang saldo normalnya kredit berubah menjadi debit. Pembelian sebelah debit jadi sebelah kredit. Pembelian, beban akun pembelian, beban gaji, beban asuransi, beban pensutan dan beban listrik dan telepon ditutup ke intisal laba rugi. Oke ya. Nomor 3, ini menutup akun prepaid, di mana prepaid ini merupakan ambilan dari pemilik perusahaan di dalam perusahaan, sehingga dia mempengaruhi dari modal tersebut. Sehingga kalau ditutup akun prepaid, maka ditutup ke rekening modal. Jadi modal sebelah debit dan prepaid sebelah kredit. Keempat, menutup akun intisal rugi laba. Jika perusahaan mengalami laba, berarti intisal rugi labanya di debit dan modalnya sebelah kredit. Terus kedua, jika perusahaan mengalami rugi, maka modalnya sebelah debit dan intisal laba ruginya sebelah kredit. Jadi manfaat dari jurnal penutup ini, dia menutup semua rekening-rekening nominal, sehingga akan muncul di neraca saldo setelah penutupan nanti adalah akun-akun real atau akun-akun yang tetap. Dan itu yang akan dipindahkan ke periode berikutnya. Karena dalam periode berikutnya tidak boleh muncul rekening-rekening nominal seperti yang saya sebutkan tadi. Oke, sampai sini ada paham?
Oke, kalau sudah tidak ada bertanya lagi, sekarang Pak Guru akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok. Jadi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Sekarang membuat sebuah kelompok untuk membahas LKPD yang ada di situ nama kalian, ya. Dalam kelompok tetap kita memperhatikan prokes ya, protokol kesehatan ya. Jadi jangan sering buka masker ya, tetap memakai masker dalam kelompok ya. Oke, silakan. Oke, sudah selesai? Ya, kalau sudah selesai, saya harapkan perwakilan kelompok untuk maju di depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Dari kelompok 1 duluan. Oke, silakan kelompok 1 maju di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu untuk menutup rekening penjualan dan pendapatan jurnalnya tanggal 31 Desember 2016. Penjualan sebelah debit 12.100.000 X isar laba rugi sebelah debit 1.200.000. Retur pembelian sebelah debit 150.000 X isar laba rugi sebelah debit I sebelah kredit 13.450.000. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Jawaban kelompok 1 sudah benar tadi? Ada yang sudah benar ya? Alhamdulillah sudah paham materinya. Sekarang kelompok 2. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu untuk penutup rekening pembelian dan beban tanggal 31 Desember 2016. Ikhtiar laba rugi debit 12.500.000, retur penjualan sebelah kredit 350, ikhtiar laba rugi sebelah kredit 1.400.000, pembelian sebelah kredit 8.500.000, biaya gaji sebelah kredit 800, biaya asuransi sebelah kredit 200,
biaya sewa sebelah kredit 300, biaya perlengkapan sebelah kredit 600, biaya depresiasi peralatan sebelah kredit 150, macam-macam biaya sebelah kredit 200. Sekian. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Bagaimana tadi jabatan kelompok 2? Sudah pas ya? Sudah sama dengan saya? Kalau begitu kita pindah lagi ke kelompok 3. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya. Baiklah, saya dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami. Memindahkan saldo laba ke modal jurnalnya ini. Ikhtisar laba rugi sebelah debit 950.000, modal sebelah kredit 950.000. Memindahkan saldo prepaid ke modal jurnalnya ini. Modal debit 250.000, prepaid sebelah debit, sebelah kredit 250.000. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih kelompok 3. Ada tanggapan dari kelompok lain? Jawaban dari kelompok 3? Sudah pas ya? Berarti saya rasa kalian sudah paham ya. Dimana ketika kita membuat sebuah jurnal penutup, ada 4 langkah yang harus kita lalui. Yang pertama itu menutup tadi, menutup penjualan ke ikhtisar laba rugi. Terus kedua, menutup beban ke ikhtisar laba rugi. Terus ketiga, memindahkan saldo ikhtisar laba rugi ke modal dan memindahkan prepaid ke modal. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Tidak ada ya? Oke, berarti sudah paham materinya? Semuanya sudah paham? Ya. Kalau begitu, sebelum kita akhiri materi pada hari ini, saya ingin memberikan kesempatan siapa yang bisa menyimpulkan materi pada hari ini. Oke, silakan. Pak, saya ingin menyimpulkan materi. Silakan. Oke. Berdiri supaya bagus. Langkah-langkah dalam membuat jurnal penutup. Perkiraan pendapat yang terdapat dalam kolom laba atau rugi kita debit dan ikhtisar laba rugi dikreditkan dengan jumlah yang terdapat dalam perkiraan pendapat. Perkiraan biaya dengan jumlah masing-masing yang terdapat dalam kolom laba atau rugi kita kreditkan dan ikhtisar laba rugi kita debit sebesar jumlah total biaya. Perkiraan prepaid dengan jumlah yang tertera dalam kolom neraca dikredit dan modal di sebelah debit dengan jumlah yang sama. Jika perusahaan laba, maka jurnal penutup yang dibuat adalah dengan mendebit jumlah laba dengan perkiraan ikhtisar laba rugi dan dikreditkan perkiraan modal dengan jumlah yang sama. Demikian pula sebaliknya jika perusahaan rugi. Oke, terima kasih. Ada lagi yang menyimpulkan? Oke, silakan. Saya Pak, Ya, silakan. setelah jurnal penutup diposting ke buku besar, maka data dalam akun buku besar akan sesuai dengan data yang dilaporkan dalam laporan. Saldo keuangan yang tercantum di neraca akan terus diakumulasikan dari tahun ke tahun. Karena akun tersebut relatif permanen, maka disebut akun real atau real akun. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pak Guru ingin menambahkan sedikit ya. Setelah kita membuat jurnal penutup, setelah kita posting ke buku besar, maka saldo yang akan muncul pada neraca saldo setelah penutupan itulah adalah rekening-rekening real. Dan itu yang akan kita bawa ke periode berikutnya atau tahun berikutnya. Karena yang kita tutup di jurnal penutup hanya rekening sementara. Yang kita akan bawa ke rekening ke periode berikutnya itu adalah rekening real atau rekening tetap. Rekening tetap itu apa-apa saja, yaitu harta seperti kas, utang, modal, ya. Kasnya apa-apa, hartanya seperti apa? Kas, piutang, persediaan, perlengkapan, peralatan, mesin dan lain-lain. Kalau dalam kelompok utang apa
utang dagang, utang wesel, utang bunga dan lain-lain. Begitu juga modal. Jadi hanya 3 rekening yang kita akan bawa pada periode berikutnya. Rekening harta, rekening utang, dan rekening modal. Oke. Setelah itu, setelah kita membuat jurnal penutup, maka materi berikutnya adalah neraca saldo setelah penutupan. Seperti yang digambarkan di siklus akuntansi ini. Ya, neraca saldo setelah penutupan. Jadi sebelum materi saldo pada hari ini, jadi kalian ada tugas di rumah. Tugas kalian yaitu mencari materi tentang neraca saldo setelah penutupan dan kalian membuat rangkuman materi untuk kita bahas minggu depan. Jadi tolong dirangkum ya materi tentang neraca saldo setelah penutupan. Apa-apa saja yang di situ Pak sebutkan tadi ya. Oke, paham? Oke, sebelum kita mengakhiri materi pada hari ini, marilah kita berdoa ya untuk sebelum pulang yang dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas, saya persilakan. Sebelum kita mengakhiri pertemuan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih semuanya. Kita akan ketemu lagi minggu depan untuk agar tetap menjaga kesehatan ya. Minggu depan tetap kita menjaga kesehatan, tidak lupa mencuci tangan, pakai masker lagi ya. Dan sebelum pulang, tolong tempat duduk dirapikan lagi supaya kita bisa kembali seperti semula. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.